Yang namanya ya ada pembangunan rumah sakit itulah produk politik. Bahkan menentukan harga komoditi adalah juga proses politik. Dan kelompok kritis pada saat itu kan mayoritas pemuda, khususnya dari elemen kampus. Nah, disitulah kemudian saya selaku ketua AMPG harus menjadi bempernya partai. Sehingga saya sebagai hamba hanya berkewajiban untuk berikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Re, balik lagi bersama saya Aisyah Ayu di acara GS TV. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang sangat luar biasa. Beliau adalah calon legislatif di kota Surabaya, yaitu dengan Dapil 2. Yang akan kita sambut saat ini adalah Bapak Muhammad Alyas, atau biasa dipanggil dengan Bapak Alyas. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik. Gimana Pak perjalanan ke sini tadi, lancar gak Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Perjalanan lancar karena hari Sabtu ya. Iya. Hari weekend. Tapi begitu panas sekali ya Pak Surabaya ya. Oh iya. Sangat Ini beberapa bulan terakhir ini suhu Surabaya memang cukup panas. Iya, sangat panas sekali. Sebelum kita memulai percakapan pada hari ini ya Bapak ya, alhamdulillah banget, senang sekali saya bisa mengobrol bareng dengan Bapak Alyas. Dan pertama-tama nih Pak, untuk mengawali pembicaraan kita kali ini, saya mau tahu nih Pak, bisa dijelaskan sedikit tentang latar belakang pendidikan Bapak. Mungkin bisa mengingatkan para alumni nih untuk bisa mendukung Bapak di pemilihan calon legislatif tahun 2024 nanti. Ya, terima kasih Mbak Aisyah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua, khususnya pemirsa GS TV yang nantinya akan menyaksikan siaran ini. Sekilas bahwa saya menyelesaikan pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, masuk pada tahun 2000 dan alhamdulillah selesai tahun 2002 di Fakultas Hukum, khususnya hukum bisnis. Jadi saya mengambil spesialisasi hukum bisnis. Kebetulan saya merupakan angkatan pertama di Fakultas Hukum Universitas Airlangga untuk jurusan hukum bisnis. Hukum bisnis ya Pak, lebih tepatnya. Iya. Oke Bapak, dengan latar belakang Bapak yang sangat-sangat luar biasa, pastinya Bapak aktif dalam organisasi ya Bapak ya. Yang saya tahu nih, Bapak pernah aktif di organisasi menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum dan pernah menjadi KNPI Provinsi Jawa Timur serta menjadi Ketua pertama AMPG Kota Surabaya dan juga pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Mana nih Pak organisasi yang paling berkesan menurut Bapak? Jadi pada dasarnya semua organisasi yang pernah saya ikuti itu semua berkesan. Ya. Di organisasi kemahasiswaan saya katakan juga sangat berkesan karena itulah proses pembentukan karakter ya, proses pembentukan jati diri, dan selanjutnya kemudian saya aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Jawa Timur. Itu adalah merupakan hasil kawah candra di mukanya di kampus. Begitu juga tahapan-tahapan organisasi selanjutnya. Nah, yang menarik sebenarnya ketika saya menjadi ketua pertama Angkatan Muda Partai Golkar Kota Surabaya, karena pada masa itu adalah masa-masa kritis sebenarnya, di mana proses transformasi dari golongan karya menjadi partai golongan karya di awal reformasi, di mana kita sama-sama paham, sama-sama mengikuti bahwa tahun 98 itu terjadi
suksesi kepemimpinan nasional, dan di mana Golkar juga harus kemudian menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang yang mana bahwa partai politik itu kemudian ditentukan bahwa tidak ada lagi yang namanya golongan, tapi harus semua menjadi partai, dan Golkar pun kemudian harus menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan itu. Nah, di sini semua barangkali mengalami kader Golkar secara psikologis berada pada titik nadir yang sangat memprihatinkan, karena tekanan publik, tekanan masyarakat itu begitu besar, karena rezim Orde Baru itu identik dengan Golkar. Nah, sehingga kepada saat kita memasuki pemilu tahun 99, ini merupakan pemilu pertama di era reformasi. Nah, di mana posisi Golkar berada pada posisi yang sangat tertekan. Nah, disitulah saya sebagai Ketua Angkatan Muda Partai Golkar bersama-sama dengan komponen Golkar lainnya harus tetap punya kepercayaan diri, harus punya semangat bahwa apa-apa yang barangkali kurang baik di masa rezim sebelumnya, itu adalah sesuatu yang menjadi PR besar kita untuk kita perbaiki bersama-sama. Nah, di saat itulah sebagai Ketua AMPG yang memang mengurusi pemuda dan kelompok kritis pada saat itu kan mayoritas pemuda, khususnya dari elemen kampus. Nah, disitulah kemudian saya selaku Ketua AMPG harus menjadi bempernya partai berhadapan dengan kelompok kritis yang namanya Presiden BEM seluruh kota Surabaya. Nah, saya mencoba melakukan pendekatan-pendekatan persuasi, pendekatan-pendekatan edukatif. Kalau misalnya ada kawan-kawan adik-adik dari Presiden BEM atau kelompok kritis, kelompok aktivis pemuda ini yang punya pandangan terhadap Golkar, ayo mari kita berdialog. Saya justru membuka diri untuk berdiskusi dengan mereka. Saya menyediakan waktu seluas-luasnya bagi adik-adik kawan-kawan kita yang memang berasal dari kelompok kritis atau dari mahasiswa untuk mencoba berdialog. Nah, alhamdulillah dari pendekatan persuasif dan humanis itu justru kawan-kawan banyak yang simpati. Akhirnya tidak sedikit kawan-kawan ini menjadi teman ngobrol saya sehari-harinya menyangkut tentang perpolitikan, khususnya ketika menyangkut Partai Golkar. Oke. Setelah kita berbincang-bincang tentang organisasi, berarti Bapak juga dari muda juga sangat aktif ya Bapak ya, dan selalu mengajak anak muda untuk bisa berpikir kritis juga ya Bapak ya, seperti itu. Oke Bapak, untuk kesibukan Bapak hari-hari ini apa sih? Saya hari ini selepas pada periode 2004-2009 menjadi anggota DPRD Kota Surabaya, saya melanjutkan merintis usaha di bidang konstruksi. Saya sempat menjadi Sekretaris Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur. Dari situlah saya yang latar belakangnya ilmu hukum kemudian harus bertransformasi ke bidang konstruksi. Ini juga bagian daripada proses belajar saya, dan ini saya sikapi sebagai tantangan yang coba harus saya geluti. Hingga hari ini saya masih menggeluti dunia jasa konstruksi. Baik, kan Bapak menggeluti dunia di jasa konstruksi ya Bapak ya. Gimana sih Bapak caranya untuk bisa mengatur waktu dalam kesibukan Bapak yang aktivitasnya pasti banyak sekali? Gimana Bapak bisa mengatur waktu supaya tetap kondusif? Waktu itu semua manusia diberikan waktu oleh Allah itu sama. Tinggal bagaimana kita memanage waktu itu bisa produktif untuk kita, waktu itu bisa berguna. Maka kita memang harus punya skala-skala prioritas dalam kegiatan kita sehari-harinya. Kita sudah diatur siklus kehidupannya. Sholat saja sudah diatur 5 waktu dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Nah, terlepas daripada itulah baru diatur waktu untuk urusan dunianya.
urusan organisasi, urusan sosial, urusan pekerjaan. Alhamdulillah sampai hari ini saya juga masih aktif di beberapa organisasi. Saya aktif di UNI Provinsi Jawa Timur, saya juga masih aktif di Kadin Provinsi Jawa Timur. Saya juga masih aktif di Gapeknas, Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia sebagai sekretaris umum. Tapi di sela-sela daripada itu juga saya tetap mengusahakan waktu untuk kegiatan usaha saya harus tetap berjalan. Baik, berarti Bapak juga sangat terkoordinir sekali ya Bapak ya dalam menyesuaikan waktu untuk mengerjakan kegiatan yang ini dan yang setelahnya lagi seperti itu ya Bapak ya. Karena organisasi itu bagi saya hobi. Hobi ya. Ada apa namanya, nilai kepuasan tersendiri, passionnya di situ. Passionnya di situ ya Bapak ya. Sukanya berorganisasi gitu teman-teman. Oke Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, ini terfokus pada partai. Saya ingin tahu nih Pak, kenapa Bapak ingin memilih Partai Golkar? Kenapa nggak partai lainnya? Apa ada yang spesial di Partai Golkar? Saya menjadi kader Golkar itu sejak saya selesai dari kuliah. Tahun 92 itu saya sudah aktif, waktu itu masih namanya Golkar ya, belum Partai Golkar. Sudah lama berarti ya Bapak ya? Karena di Golkar dulu itu ada yang namanya organisasi-organisasi fungsional yang secara politis menyalurkan aspirasinya kepada golongan karya. Nah, sehingga kalau dikatakan kenapa tidak memilih partai lain, saya sudah cukup lama mengikuti Golkar dan mencoba mengkaji sebenarnya. Karena Golkar itu kan sebenarnya adalah partai yang memang dilahirkan sebagai suatu upaya untuk menjaga, menjadi benteng daripada apakah itu Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu Golkar. Nah, jadi semangat Golkar ada di situ. Jadi bahwa Golkar itu adalah benteng NKRI, yaitu sejak kelahirannya seperti itu. Dan setelah menjadi partai pun semangat itu tetap menjadi satu filosofi dasar daripada semangat kejuangan yang ada di dalam Golkar. Jadi itu alasan Bapak alias untuk setia selalu di Partai Golkar seperti itu ya Bapak ya. Oke Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Apa sih yang membuat Bapak yakin untuk maju di Dapil 2? Saya orang masuk ke dunia politik itu kan pasti punya tujuan, orientasi yang mungkin setiap individu bisa berbeda. Tapi saya pribadi ingin terjun ke dunia politik, apalagi ingin mewakafkan diri di satu lembaga perwakilan, tentu punya tujuan, punya misi yang harus yang diperjuangkan. Bahwa kita ini karena memang basic saya adalah aktivis, saya punya idealisme yang ingin saya perjuangkan secara terlembaga, yaitu melalui lembaga perwakilan. Banyak kebijakan-kebijakan yang dapat diperjuangkan oleh seorang anggota legislatif, begitu juga dengan banyak hal yang dapat disumbangkan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga saya berpikir saya ingin lebih di usia saya yang sekarang ini lebih ingin membuat waktu, pikiran dan tenaga saya ini untuk lebih bermanfaat untuk orang banyak. Suatu contoh bahwa persoalan di Surabaya itu kan sebenarnya cukup banyak. Yang paling nampak di hadapan kita misalnya adalah persoalan pengangguran, persoalan stunting, gizi buruk, persoalan anak jalanan, persoalan pengamen, dan masih banyak persoalan-persoalan sosial yang lain. Di satu sisi, Surabaya ini kalau kita melihat pemetaan secara geografis, wilayah Dapil 2 ini yang terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Pabean, Kecamatan Semampir,
Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Tambak Sari. Dari sisi infrastruktur relatif agak ketinggalan dibanding dengan wilayah Surabaya Barat. Ya, benar sekali Bapak. Padahal di wilayah Surabaya Utara ini tingkat populasi penduduknya cukup tinggi, Iya, cukup tinggi. cukup padat. Iya. Nah, sementara daya dukung infrastruktur itu masih relatif lebih tertinggal. Nah, oleh karena itu diperlukan satu kebijakan. Kebijakan apa? Mungkin kita perlu didorong kepada pemerintah Kota Surabaya lebih memberikan prioritas. Ada keseimbangan pembangunan kawasan di Surabaya ini. Apakah itu berupa jalan, sarana dan prasarana kesehatan, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana hiburan umumnya, termasuk fasilitas-fasilitas yang memberikan daya dukung di mana masyarakat perlu mendapatkan ruang aktivitas yang lebih luas. Nah, itu yang menjadi salah satu pemikiran saya, yang menjadi motivasi saya bahwa saya memilih Dapil 2 bukan semata-mata karena saya berdomisili di wilayah Dapil 2, tapi memang membawa satu misi. Suatu contoh misalnya, sekolah-sekolah favorit itu kebetulan tidak ada berada di wilayah 4 kecamatan ini. Iya. Nah, begitu juga dengan perguruan tinggi. Tidak ada di wilayah 4 kecamatan ini. Nah, kalau kita melihat Universitas Airlangga itu dari kampus A, kampus B, kampus C, semua di luar daripada 4 kecamatan. Ada lagi UNESA di luar daripada Dapil 4 kecamatan ini. Ada lagi UINSA juga di luar daripada. Bahkan perguruan tinggi swasta yang lain pun sepertinya di Dapil 2, 4 kecamatan ini tidak ada perguruan tinggi. Bahkan SMA, SMK negeri yang favorit itu tidak ada di Dapil 4 kecamatan ini. Sehingga memang perlu ada akselerasi lagi yang lebih baik agar masyarakat di Dapil 2 ini, di wilayah 4 kecamatan ini bisa mengakses apakah itu fasilitas pendidikan, apakah itu fasilitas kesehatan, apakah itu fasilitas umum lainnya. Ini memang masih perlu diperjuangkan. Iya. Perlu diperjuangkan. Baik Bapak, setelah kita melihat nih ya keyakinan Bapak untuk bisa maju di Dapil 2, pasti ada support dari keluarga nih. Bagaimana Bapak support dari keluarga? Apakah mendukung atau bagaimana? Bisa dijelaskan. Alhamdulillah, istri dan anak-anak saya itu dan keluarga, sahabat lainnya memang banyak mensupport. Karena apa? Melihat daripada passion saya tadi. Yeah. Bahwa cocoknya memang untuk menjadi politisi sebenarnya. Karena disitulah bisa menikmati. Iya, benar sekali. Jadi kalau saya di dunia politik itu ya enjoy saja. Karena sudah passion juga ya Bapak ya. Saya dinikmati. Baik, setelah kita mendengar tujuan, setelah motivasi Bapak untuk menjadi Dapil 2, serta dukungan dan support dari keluarga juga. Jadi menjadi caleg di Dapil 2. Iya, caleg di Dapil 2. Ya, calon legislatif di Kota Surabaya ya Bapak ya. Oke, pertanyaan yang penting nih Bapak. Bagaimana pandangan Bapak terhadap politik? Bagaimana? Politik itu kan sebenarnya tools ya. Untuk mencapai suatu tujuan yang baik bersama. Ya, betul sekali. Kalau saya memaknainya bahwa politik itu adalah tools untuk bagaimana kita secara bersama-sama memikirkan, merumuskan, kemudian outputnya adalah kebijakan. Kebijakan itulah tentu dikemas untuk kemaslahatan orang banyak, kemaslahatan bersama untuk menuju kesejahteraan bersama. Jadi politik itu memang untuk membuat kebijakan. Yang namanya ya ada pembangunan rumah sakit itulah produk politik. Bahkan menentukan harga komoditi adalah juga proses politik. Jadi kita itu hidup tidak pernah lepas daripada yang namanya produk politik. Nah, itulah sehingga memang
lembaga-lembaga politik itu, apakah itu eksekutif, apakah itu legislatif, perlu diisi oleh warga-warga terbaik dari Surabaya ini yang memiliki visi ya, untuk memikirkan kemaslahatan masyarakat secara luas. Karena kita ini hidup di Surabaya, menikmati air, makan di Surabaya. Oleh karena itu kita harus meluangkan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk berkontribusi sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat Kota Surabaya. Oke, pertanyaan dan jawaban yang sangat luar biasa dari Bapak Alyas. Wah, keren sekali. Oke Pak, untuk pertanyaan yang selanjutnya nih, amit-amit ya Pak, bila mana nantinya Bapak tidak terpilih menjadi calon legislatif Dapil 2 di tahun 2024 nanti, apakah Bapak tetap kontribusi di Partai Golkar atau bagaimana Bapak? Jadi berpolitik itu kan bukan hanya untuk satu-satunya tujuan untuk menjadi anggota legislatif. Saya pernah menjadi anggota DPRD Kota Surabaya periode 2004-2009. Setelah itu sebetulnya saya tidak terpilih lagi dan saya tetap Golkar. Tidak lompat ke partai manapun. Saya tetap Golkar. Tetap Golkar ya Bapak ya? Tetap Golkar. bersyukur juga ya Bapak ya? Karena terpilih itu adalah garis tangan. Saya ada satu prinsip saya yang menjadi pegangan, surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tuhtil mulka man tasya wa tu'issu man tasya wa tusillu man tasya biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah itu meletakkan mahkota kemuliaan di atas kepala hamba yang dikehendaki. Begitu juga Allah sangat berkuasa untuk mengambil atau melepaskan mahkota di atas kepala hamba yang dikehendaki. Semua itu kembali kepada takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sehingga saya sebagai hamba hanya berkewajiban untuk berikhtiar. Jadi kalau saya berikhtiar, insya Allah tujuannya untuk menjemput takdir. Baik, berarti terpilih atau tidaknya Bapak tetap bersyukur dan tetap di Partai Golkar ya Pak? Tetap setia di Partai Golkar. Oke, setelah kita mendengar tujuan dari Bapak Alyas untuk mengikuti pemilihan calon legislatif di Kota Surabaya tahun 2024 nanti, kita bisa tahu nih Bapak ini sangat-sangat ingin bisa membantu rakyat, memotivasi rakyat, serta juga mendapatkan visi misi untuk bisa membangun infrastruktur di kota, termaksud di daerah khususnya Dapil 2. Ya, khususnya Dapil 2 ya Bapak ya, di kecamatan daerah Surabaya Utara ya Bapak ya. Oke. Surabaya yang Tambak-Sari itu adalah kecamatan terpadat penduduknya di Kota Surabaya. Oke Bapak, selain infrastruktur juga dalam sosial juga, hal-hal yang menyangkut dengan kepentingan dalam sosial, pendidikan juga seperti itu ya Bapak ya, dan pelayanan sosial lainnya. Oke. Sebelum kita menutup nih Bapak, ada pesan-pesan nggak untuk para masyarakat yang bisa disampaikan atau jargon nih yang akan disampaikan oleh Bapak Alyas? Pemilu 2024 ini tentunya saya berharap dapat terselenggara dengan sukses, kondusif, aman, dan kepada masyarakat kami himbau, kami harapkan dapat menggunakan hak pilihnya secara maksimal. Dan jangan lupa, insya Allah ketika Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian memilih saya, Muhammad Alyas, yang insya Allah nanti akan ditetapkan menjadi calon tetap DPRD Kota Surabaya Dapil 2, insya Allah Bapak Ibu tidak akan kecewa. Karena saya selalu terbuka setiap saat kita bisa menyambung silaturahmi dan komunikasi. Oke, jangan pernah golput ya teman-teman, karena pilihan kalian akan mengembangkan di daerah Kota Surabaya juga. Oke,
sebelum kita menutup juga, mungkin ada jargonnya Bapak, jargon dari Bapak alias nih, buat teman-teman. Saya hanya berharap jangan lupa tanggal 14 Februari bulan 2 nanti pilih nomor 2. Oke, baik. Sebelum kita tutup, jangan lupa buat like, subscribe, and comment. Dan nyalain loncengnya buat tahu informasi-informasi selanjutnya. Bersama saya Syayu di GS TV. Sampai jumpa. Oke.